Bahkan ada sebuah cerita bahwa setiap malam Jumat ahli kubur itu kembali ke rumah masing-masing. Ya, kembali ke rumah masing-masing, menunggu kiriman. Mana kiriman Fatihahnya? Mana kiriman Fatihahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat berkenaan dengan aktivitas keseharian di dalam beribadah. Pertanyaan pertama adalah, adakah tahlil di zaman Rasulullah SAW? Baik, kalau kita mau bicara tahlil itu kan asal kata jadi halala yuhalilu tahlilan. Yang dimaksud adalah membaca la ilaha illallah, itu tahlilan. Kemudian dalam aktivitas sehari-hari yang dimaksud tahlilan itu adalah satu paket, ya, yang ketika orang meninggal atau acara-acara ritual lainnya, itu adalah satu paket yang ada bacaan-bacaan tertentu. Kalau pertanyaannya adakah tahlilan di zaman Rasulullah, itu di zaman Rasulullah itu belum ada tahlilan. Sebab tahlilan itu hanya ada di Indonesia, bukan ada di negara mana-mana. Di Indonesia pun itu yang menciptakan itu Wali Songo. Jadi Wali Songo lah yang menciptakan tahlilan ini. Tahlilan ini dikemas sama seperti jamu. Ya, jamu ini dikasih daun ini, faedahnya ini, dikasih daun ini, faedahnya ini, kemudian diramu menjadi satu, menjadi sehat. Contohnya apa? Ketika tahlilan, kita di sana membaca kulhu. Kulhu itu 3 kali membaca kulhu sama dengan hatam satu bacaan satu Quran. Nah, itu artinya faedahnya. Yang kedua, di dalam tahlilan juga ada bacaan ayat kursi yang punya fadilah, baca subhanallah yang punya fadilah luar biasa, baca sholawat fadilahnya luar biasa. Jadi semua yang ada di dalam tahlilan itu diramu sedemikian rupa, semua ayat-ayat yang mempunyai fadilah. Artinya akhirnya tahlilan ini memiliki kandungannya luar biasa. Nah, kalau ada yang mengatakan ini kemudian bid'ah, padahal dia percaya nggak kalau baca Al-Fatihah itu mendapat pahala, baca kulhu 3 kali dia mendapat pahala seperti khatam Quran 1 kali. Dia percaya semuanya. Tetapi ketika aktivitas ini menjadi sebuah rutinitas, ini kemudian mereka tidak terima. Padahal kalau kita mau satu persatu, ini semua bacaan itu memiliki fadilahnya yang luar biasa. Ada hadisnya, ada Qurannya dan sebagainya. Nah ini, kemudian saya lanjutkan. Yang meramu lagi, saya katakan sekali lagi, ini adalah para wali-wali songo yang datang ke tanah Nusantara. Ini yang kemudian menyebarluaskan budaya tahlilan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah doa tahlil yang dihadiahkan untuk ahli kubur akan sampai? Ini pertanyaan yang kedua, saya ulangi. Apakah doa tahlil yang dihadiahkan untuk ahli kubur akan sampai? Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau tidak diniatkan tidak sampai. Oleh karena itu serta-merta kita harus niatkan. Tidak diniatkan tidak sampai menurut Imam Syafi'i. Kalau diniatkan pasti sampai. Nah, kemudian apa yang kita baca itu semua sampai kepada ahli kubur. Bacaan-bacaan yang memiliki fadilah luar biasa itu. Terus kemudian yang pertanyaan ketiga, apa perbedaan tawasul dengan talqin? Ya. Tawasul itu artinya sebagai mediator, mediasi. Ya. Kita sampainya kepada Allah perlu bertawasul. Sekarang saya menjelaskan logika awam aja ya. Jadi tawasul itu begini. Ketika kita kenal Jokowi lah. Kita datang ke rumah Jokowi untuk minta uang 100 juta umpamanya. Atau nggak usah banyak-banyak lah, 10 juta. Jokowi nggak kenal kita kenal Jokowi. Pasti kita nggak akan dikasih oleh Jokowi, karena Jokowi nggak kenal kita. Tapi kalau kita bertawasul kepada anaknya, kita kenal anaknya, kita bertawasul anak kita, ajak anaknya untuk menghadap Jokowi, cuma 10 juta, Jokowi nggak mungkin malu untuk tidak ngasih, karena kita bawa anaknya, itu namanya tawasul sebagai perantara,
seperti itu. Bahkan Allah sudah mengatakan dalam hadits qudsi, kalau ada orang berdoa membawa nama Muhammad, aku malu untuk tidak mengabulkan doa. Nah, artinya kita harus bertawasul kepada Nabi itu logikanya seperti itu. Ya, kemudian di sini dikatakan dengan talqin. Talqin itu adalah mengajari orang yang sudah mati. Pada dasarnya talqin itu manfaatnya bukan kepada si mayit, bukan kepada orang yang sudah meninggal, tetapi orang yang hadir di situ. Orang yang sudah mati, kita talqin, kita ajari, kalau ditanya begini jawabnya begini, ya udah tidak ada manfaat sama sekali. Tetapi talqin itu manfaatnya kembali kepada orang yang hidup, memberi pelajaran kepada orang yang hidup bahwa nanti ketika orang itu mati, maka akan ada pertanyaan seperti ini di dalam kubur. Nah, manfaatnya mendidik, ditarbiyah untuk yang hadir agar dia mempersiapkan. Yang pertama adalah dia ambil pelajaran. Nanti saya akan mati seperti dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah mampukah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur seperti orang ini nanti akan mendapatkan pertanyaan. Itu di situ sebetulnya. Jadi talqin itu, saya ulangi sekali lagi, kembalinya manfaatnya bukan kepada si mayit, tapi kepada yang masih hidup, memberikan pendidikan. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, bagaimana membedakan tawasul kepada Nabi, keluarga, sahabat, tabi'in, aulia Allah, dan orang biasa. Jadi gini, saya cerita dulu aja biar nanti nyambung kepada pertanyaan kedua. Kata-kata tawasul itu wasilah, perantara. Jadi begini, tawasul sebetulnya tidak hanya pada manusia saja, pada amal perbuatan pun bisa kita bertawasul. Jadi ada cerita, 3 orang masuk gua, kemudian karena hujan dia ngadem masuk ke gua, tiba-tiba longsor tanah dan ketutup pintu gua oleh batu yang sangat besar. Kemudian 3 orang ini nggak bisa keluar. Kemudian 3 orang ini berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal yang sudah dilakukan. Pertama maju si A. Si A berdoa, ya Allah, saya pernah dalam hidup saya itu pernah digoda oleh seorang perempuan. Kita sudah dalam satu kamar, kita bisa melakukan apa saja, tapi karena saya merasa takut padamu ya Allah, saya lari, saya tidak melakukan itu. Kalau amalku ini kau terima ya Allah, tolong kau buka ini batu. Akhirnya batu bergeser dikit, seret, tetapi masih belum bisa keluar karena bergesernya sedikit. Kemudian maju orang kedua maju, dia bercerita, ya Allah, saya pernah melakukan amal kebaikan kepada orang tua saya. Saya setiap tidur, saya belum tidur kalau belum memberikan susu kepada ibu bapak saya. Itu saya lakukan setiap hari. Kalau ini ya Allah engkau terima sebagai amal soleh, tolong kau buka batu ini. Kemudian batu itu bergeser, seret, tapi masih belum bisa keluar karena masih sedikit. Yang ketiga, bertawasul lagi, bercerita bahwa dia pernah melakukan perbuatan baik. Ya. Terus kalau ini ya Allah engkau terima perbuatan baikku ini, maka tolong engkau geser batu ini. Kemudian batu itu bergeser sampai akhirnya orang itu keluar. Artinya di dalam pandangan tasawuf kita boleh bertawasul dengan amal yang sudah kita lakukan, ya, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini dikaitkan dengan Nabi. Bertawasul itu pada Nabi, keluarga, sahabat, tabi'in, dan aulia itu diperbolehkan. Kalau tadi amal saja diperbolehkan, apalagi kita bertawasul kepada para aulia. Kita sering ziarah kubur, biar dengan orang-orang alim, ya, kekasih Allah, ya, para aulia dan sebagai Nabi. Kepada siapapun, yang penting orang itu adalah orang-orang alim yang kita nyatakan memang orang-orang suci. Itu tidak apa-apa. Logikanya sama seperti tadi saya ceritakan logika ketemu Jokowi tadi, sama logikanya begitu. Terus kemudian pertanyaan terakhir adalah apa hikmah dan faedah tahlil untuk ahli kubur dan keluarga yang ditinggalkan? Kalau hikmah dan faedah tahlil untuk ahli kubur dan keluarga yang ditinggalkan, sebetulnya kalau kita datang ke rumah sohibul musibah untuk memberikan tahlilan, itu sebenarnya dalam rangka takziah. Takziah itu kan memberikan kebahagiaan, ya, suntikan kebahagiaan kepada si ahli musibah yang sudah ditinggal mati. Itu pertama, memberikan kebahagiaan.
ya, takziah. Yang kedua, tahlilan sendiri juga manfaat kepada si mayit, juga bisa memberikan pertolongan. Bahkan ada sebuah cerita bahwa setiap malam Jumat ahli kubur itu kembali ke rumah masing-masing, ya, kembali ke rumah masing-masing, menunggu kiriman, mana kiriman Fatihahnya, mana kiriman Fatihahnya. Ya. Jadi kita rutinkan setiap malam Jumat kita kirimkan, dan itu sampai. Jadi begini, jadi logikanya begini, kalau kita kirimkan Fatihah kepada ahli kubur secara umum, ahli kubur non musyrikin wal mughribi wal maghrib, non muslimin non muslimat wal mu'minin, kita umumkan saja, ya, dengan yang kita sebut namanya. Itu perbedaannya di sini. Kalau umum, ibaratnya dilogikakan begini, nanti orang ahli kubur mendapatkan hadiah tapi dia berebut mendapatkan hadiah itu. Tapi kalau kita khusus, kita sebut namanya ila hadrati si fulan bin fulan, dia tidak perlu berebut, dia datang kepadanya. Ya, jadi logikanya begitu. Jadi ketika kita sebutkan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, sampai semuanya. Tetapi orang ahli kubur itu akan berebut untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita sebutkan ila hadrati kepada si fulan bin si fulan, dia tidak perlu berebut karena memang jatah itu khusus untuk dia. Itu logikanya seperti itu. Adapun selamatan, ya, mulai dari 7 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian 1000 hari. Ini begini, sebetulnya budaya ini, tradisi ini awalnya adalah bukan budaya Islam. Ini adalah budaya Hindu-Buddha. Sebelum Islam datang ke Indonesia, itu didahului agama Hindu-Buddha. Jadi dalam tradisi Hindu-Buddha itu, ketika orang itu meninggal, mereka tuh kumpul di rumah si almarhum, ya, bukan almarhum lah, yang meninggal. Itu sampai 7 hari, ya. Dan diisi begadang, main judi, minum-minum gitu. Jadi, nah, kemudian sampai 40 hari pun begitu. Ya, itu kepercayaan orang Hindu-Buddha itu seperti itu. Nah, kemudian datanglah Wali Songo ke Indonesia mengislamkan. Jadi tradisi-tradisi yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat tidak dirubah oleh Wali Songo, tetapi materinya diganti. Kalau dulu orang Hindu-Buddha ketika kematian ditungguin sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu diadakan. Sekarang Wali Songo datang, tetapi 7 hari tetap kita datang 7 hari, tapi materinya diganti dengan baca tahlil yang sudah diajari. Nanti 100 hari pula. Semua ritualnya itu sama persis seperti yang dilakukan oleh Hindu-Buddha. Sebetulnya keberhasilan Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara itu adalah berhasil merubah budaya yang itu budaya non-Islam menjadi Islam. Itu satu bukti keberhasilan Wali Songo. Bukan hanya itu, yang pertama itu tadi. Yang kedua, kalau di dalam Hindu itu kan kepercayaannya bahwa yang menjaga padi itu kan Dewi Sri. Orang Hindu dulu itu kalau mau panen, dia bawa kakak ayam dipersembahkan untuk Dewi Sri. Tetapi ketika Wali Songo datang, itu tidak dilarang, silakan lakukan itu. Tetapi materinya diganti. Ayo kita baca doa bersyukur pada Allah karena ini hasil panen kita melimpah ruah. Diganti baca Fatihah, tahlilan dan sebagainya. Itu contoh kedua. Contoh ketiga di masjid-masjid itu ada beduk. Beduk itu bukan tradisi Islam. Tidak ada di Arab. Di kelahiran Nabi aja itu nggak ada beduk. Ya, yang ada cuma di Indonesia beduk itu. Dan karena beduk ini sebetulnya bukan tradisi Islam, ini ada tradisi Hindu-Buddha. Hindu dulu dijadikan beduk itu adalah untuk para biksu-biksu kalau kumpul itu pakai beduk, duduk itu semua kumpul mereka, panggilan. Nah, datangnya Wali Songo, beduk yang sudah turun-temurun sekian ratus tahun itu ada di kebudayaannya, tidak suruh dibuang. Tetapi tetap nggak apa-apa, beduk ini nggak usah dibuang. Tetapi manfaatnya aja kita rubah. Manfaatnya untuk tanda masuknya waktu sholat. Jadi banyak sebetulnya budaya di dalam Nusantara yang memang itu warisan dari Hindu-Buddha. Kemudian Wali Songo datang, tidak dirubah, tidak dibuang, tetapi diganti materinya. Kenapa begitu? Karena orang berdakwah itu kan lebih mudah. Logikanya begini lah, ketika orang itu biasa makan nasi, kemudian kita suruh pindah ke jagung, pasti dia akan lawan, dan dia nggak akan terima. Karena apa? Sudah mendarah daging. Kemudian kita suruh datang
merubah, pasti tidak bisa. Nah, inilah kebijaksanaan dan kehebatan Wali Songo. Tradisi yang sudah ada tidak dirubah karena itu sudah mendarah daging, tetapi diganti materinya sehingga mereka tidak terasa kalau itu sudah Islami sekali. Nah, sehingga banyak para orang-orang yang tidak setuju dengan tahlilan itu mengatakan itu bid'ah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ini merupakan man sahabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kelompok tersebut maka dia bagiannya. Karena ini budaya Hindu, maka ini adalah bukan budaya Islam, maka kita bagian daripada orang Hindu. Itu kata orang-orang yang tidak suka kepada tahlilan. Karena tahlilan ini adalah asalnya budaya Hindu, kemudian kita masukkan ke dalam Islam, kita tetap dikatakan adalah perbudakan Hindu, dan dalilnya itu tadi Qurannya man sabaha biqaumin fahuwa minhum. Tetapi kalau kita berpikir bijak, Wali Songo tidak begitu. Ya, Wali Songo karena ini memang kebetulan memang budaya ini bisa kita luruskan, materinya aja kita isi, aktivitasnya sama seperti aktivitas budaya Hindu, dan ini akan sangat bermanfaat begitu. Nah, dari situlah kemudian Wali Songo meramu bacaan materi apa kita isi ini. Baca Yasin, apakah jelek baca Yasin? Kan tidak ada jeleknya baca Yasin. Kemudian baca Fatihah, baca Qur'an, baca ayat kursi, baca subhanallah, baca la ilaha illallah, baca subhanallah. Itu semua bagus-bagus semuanya dan dimasukkan ke dalam materi itu gitu. Itulah penjelasan saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.